Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Hari Saputra mewakili kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir dari sistem berbasis pengetahuan dengan judul The Barista Logic, identifikasi jenis minuman kopi menggunakan metode forward chaining. Anggota kelompok ada teman saya Muhammad Rafi yang mengerjakan laporan proyek, materi PPT, dan juga pohon keputusan. Untuk saya sendiri, Dimas Hari Saputra, mengerjakan aplikasi, poster, dan juga flowchart. Berikut adalah poster identifikasi jenis minuman kopi menggunakan metode forward chaining. Poster ini dibuat untuk membantu semua orang, terutama barista pemula, untuk mengimplementasi proses identifikasi jenis minuman kopi. Bisa dilihat di sini ada posternya. Disediakan premis dari G1 sampai G6. Subgoalnya ada, subgoal adalah ini dari jenis kopi yang akan dihasilkan nantinya. Ada beberapa fakta dan juga rule knowledge base-nya. Di sini diagram pohon keputusan. Cara pembacaan diagram keputusan saya akan kasih lihat R1 ini if G1 and G2 dan P1. Kita lihat ke sini, if G1 and G2 jadi P1 arah panahnya. So, kita lihat G1 dan G2 adalah espresso shot dan juga air panas. Ini akan menghasilkan kopi americano. Begitu juga dengan R2 if G1 and G3 dan P2. Ini G1 dan G3, maka ini ke arah R2, G1 dan G3. Ini akan menghasilkan kopi latte. Bagaimana cara pembacaannya? Sama seperti R1 tadi, espresso ditambah susu panas akan menghasilkan P2 coffee latte. Berikut adalah flowchart proses forward chaining-nya. Tujuannya untuk menjelaskan proses inferensi dimulai dari fakta input, sistem melakukan pencocokan terhadap aturan produksi yang tersedia ketika semua premis dalam suatu aturan terpenuhi. Maka kesimpulan jenis kopi diberikan sebagai output. Jika tidak ditemukan kecocokan sistem, akan memberikan hasil yang tidak ketahui. Kita mulai dari sini. Kita hidupkan start PHP section, lalu akan menampilkan halaman utama. Dari sini tergantung dari aksi user, nanti akan disediakan lihat rules atau knowledge base-nya. Nanti akan terbuka pop-up model rules-nya. User bisa membaca aturan dari R1 sampai R5. Tutup modal, akan kembali lagi ke halaman utama. Di sini kembali lagi ke aksi user, bisa kita pilih input checkboard-nya dari G1 sampai seterusnya, untuk lalu klik identify mix. Di sistem akan mensortir input strict match-nya, naik ke atas akan mengecek rule base-nya. Jika rule base match dengan R1 sampai R5, maka set hasilnya akan bernama kopinya dan menampilkan struk dan juga ada gambar dan juga suara. Jika tidak match dengan rule base-nya, set hasilnya tidak diketahui atau unknown mix. Di sini nanti akan tersimpan di session history. Jika sudah di sini bisa diagnosa lagi, ya atau reset, bisa juga selesai dengan di stop di sini. Berikutnya demo aplikasi akan saya perlihatkan. Bisa kita lihat ini tampilan awal aplikasinya. Untuk melihat basis pengetahuan bisa dilihat di sini ada R1 sampai R5, ID aturannya, premis, dan juga den atau kesimpulannya. Bisa kita coba espresso shot G1 dan bagi 2 air panas, kita racik kopinya.
kopi sudah jadi. Berikut adalah hasil dari G1 ditambah G2 yang tadi. Ada tanggalnya, nomor order, dan juga jumlah kalori. Dan G1 atau ditambah G2 jadi americano. Logikanya R1. Di sini ada profil bahannya, espresso shot dan juga air panas. Ada catatan untuk panduan baristanya, dan juga di sini akan terlihat hasil riwayat peracikan. Kita coba yang lain. Ini untuk hasil unknown mix atau hasil yang tidak diketahui. Kopi sudah jadi. Ini adalah sebuah eksperimental, kalorinya tidak diketahui, logikanya juga tidak sesuai dengan R1 sampai R5. Bahannya dicampur semuanya. Catatannya untuk barista ada catatan tersendiri di sini. Kita bisa cetak, lalu di sini ada riwayat peracikan juga. Kita bisa cetak hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa simpan, dan juga nanti bisa kita print hasilnya. Begitu dari demo aplikasinya. Kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa sistem berbasis pengetahuan yang dikembangkan berhasil mengimplementasikan metode forward chaining untuk mengidentifikasi jenis minuman kopi. Representasi pengetahuan berbasis aturan produksi mampu memformalisasikan pengetahuan barista secara terstruktur sehingga mudah diproses oleh sistem. Sistem menghasilkan kesimpulan secara konsisten dengan akurasi yang baik pada domain pengetahuan yang ditetapkan. Selain itu, pendekatan data-driven memberikan fleksibilitas bagi pengembangan sistem di masa yang akan datang, seperti penambahan bahan atau variasi menu, maupun integrasi dengan antarmuka berbasis web. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.